Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kini memasuki pekan ke-6 dengan eskalasi yang semakin tajam. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, pesawat tempur Amerika Serikat dilaporkan berhasil dijatuhkan oleh Iran. Insiden ini tak hanya menandai peningkatan kapabilitas militer Iran, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar, apakah Iran kini lebih unggul dalam perang ini? 2 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan jatuh dalam 2 insiden terpisah. Salah satunya adalah pesawat tempur jenis F-15E Strike Eagle yang ditembak jatuh di wilayah Iran. Media negara Iran bahkan merilis gambar puing-puing pesawat yang disebut-sebut sebagai bukti keberhasilan sistem pertahanan udara mereka. Meski media Reuters tidak dapat memverifikasi jenis pesawat dalam foto, tetapi analis citra forensik dari Contested Ground, William Goodhine, mengatakan ekor pesawat difoto sesuai dengan sirip ekor F-15E Strike Eagle. Garis merah pada sirip ekor pesawat dalam foto sesuai dengan sirip ekor F-15E Strike Eagle dalam foto arsip. Seakan membenarkan klaim Iran, seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters pada 3 April lalu bahwa sebuah pesawat tempur AS memang benar ditembak jatuh di Iran. Foto tersebut muncul ketika pejabat AS mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim berhasil menembak pesawat tempur A-10 Warthog serta drone dan misil siluman milik Amerika Serikat. Sementara itu, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Letnan Kolonel Ebrahim Zolvagori menyatakan jet tempur milik AS ditembak jatuh di wilayah udara Iran Tengah oleh sistem pertahanan kedirgantaraan canggih yang baru dikembangkan dan dioperasikan oleh IRGC. به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی Iran menyebut jatuhnya pesawat jet tempur ini sebagai insiden yang memalukan bagi Amerika Serikat. رزمندگان با صلابت و شجاع اسلام توانستند پرقدرت با سرعت و با دقت ضربات مهلکی را به جنگنده‌ها، بالگردها، پهپادها و هواگردهای دشمن وارد نموده و تعداد قابل توجهی از آنها را ساقط نمایند. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و 2 موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و 2 بالگرد بلک هاک و همچنین دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش، یک Insiden ini membuat Iran mengumumkan sayembara untuk menemukan pilot AS tersebut yang terlontar dari pesawat. Warga Iran terlihat berpartisipasi dalam operasi pencarian pilot AS yang hilang setelah Iran mengklaim pasukannya menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle milik AS di atas provinsi Kogiluye dan Boyer Ahmad pada hari Jumat. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pencarian ini setelah kantor gubernur di Iran menjanjikan akan memberikan penghargaan bagi warga yang dapat menangkap pilot Amerika Serikat tersebut. Langkah ini dinilai pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, sebagai bagian dari perang psikologis. Ya, tentu ini menjadi masalah serius bagi Amerika Serikat yang terkenal mempunyai alutsista canggih, apalagi dia nomor 1 di global air power. Jadi dan Iran nomor 16, 15, Israel nomor 15. Ini tentu menjadi pukulan yang sangat serius dan hebatnya lagi Iran mampu mengkapitalisasi isu ini dia dengan mengerahkan masyarakat, memberikan hadiah yang cukup besar bagi yang menemukan pilot tersebut. Jadi dalam hal ini Iran tidak hanya menang secara teknis mampu mengalahkan atau menembak jatuh pesawat F-15, tetapi juga mampu melakukan perang uras dan propaganda, jadi pushprop namanya. Jadi dia mempropaganda masyarakatnya, memobilisasi masyarakatnya untuk mencari itu, dan itu nampak membangkitkan
semacam kekuatan emosional masyarakat Iran, dan ini saya kira menjadi pukulan serius bagi Amerika yang telah mengklaim memenangkan perang ini. Iya, beberapa kali Iran melakukan ini, termasuk menggunakan drone yang murah, kemudian untuk melakukan serangan-serangan yang tidak terdeteksi, termasuk menggunakan teknologi inframerah. Dan Iran itu adalah salah satu negara yang sulit sekali dipotret kekuatan militernya dan kekuatan intelijennya. Jadi ini yang menyulitkan lawan dari Iran untuk memprediksi, karena di dalam disiplin intelijen itu kita bisa memenangkan perang ketika kita mengetahui kekuatan lawan. Nah, justru kekuatan lawan inilah yang tidak bisa diketahui ketika lawannya adalah Iran. Namun sebelum ditemukan oleh pihak Iran, militer Amerika juga langsung memulai operasi penyelamatan besar-besaran. 2 helikopter Black Hawk dan pesawat angkut C-130 Hercules dikerahkan untuk mencari kru yang terlontar. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kelompok bersenjata mencari kru AS di wilayah pegunungan Iran. Meski belum terkonfirmasi, gambar ini mempertegas betapa berbahayanya situasi di lapangan. Iran dan AS telah berlomba sejak Jumat untuk menemukan anggota kru kedua dari F-15E. Dalam operasi pencarian pilot yang terdampar di wilayah Iran, Iran mengklaim telah menghancurkan pesawat-pesawat milik Amerika. Media Iran melaporkan bahwa serangan selama operasi penyelamatan menewaskan 5 orang di Iran Barat Daya, meskipun belum jelas apakah mereka warga sipil atau personel militer. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل kemudian ditembak. Ini ada fighter jet F-35 yang sebenarnya memiliki stealth capability, dan sebelumnya tidak pernah tertembak. Lalu kemudian jet tempur F-15 sama, sebelumnya juga tidak pernah tertembak. Termasuk ini ada Warthog Close Air Support dan kemudian Black Hawk helikopter, dan ini merupakan pukulan telak sebenarnya untuk AS. Saya rasa di sini kita melihat bahwa sebenarnya kecanggihan teknologi ini tidak selalu sebenarnya unggul di medan tempur, karena ada konteks-konteks yang kemudian dilihat Iran bahwa teknologi yang secanggih itu sebenarnya punya kelemahan di medan tempur. Yang pertama, sebenarnya Iran ini memanfaatkan bukan dari segi radar, karena pesawat-pesawat ini khususnya yang fighter, dia memiliki kapasitas untuk bisa memantulkan dan menyerap radar, jadi tidak terdeteksi biasanya. Nah, yang kemudian dimanfaatkan oleh Iran ini justru adalah teknologi yang sangat sederhana, yaitu adalah heat signature, yang selama ini kan kita tahu bahwa itu merupakan sebuah teknologi basic di dalam medan perang. Tetapi ini bisa kemudian melawan ya teknologi modern yang nilainya hampir $100 juta per fighter jet F-15 itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini signifikan karena pertama, betul kata tadi Mas Wibowo bahwa ini adalah pertama kalinya pesawat AS ini ditembak jatuh secara langsung ya sejak perang ini berlangsung. 6 pekan perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran masih mampu melawan. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan gelombang 95 operasi True Promise 4 yang menargetkan sistem peluncuran roket canggih atau HIMARS milik Amerika Serikat di Kuwait dan baterai sistem pertahanan udara jarak jauh atau Patriot di Bahrain. Sementara pada gelombang serangan ke-94 menyasar sasaran-sasaran utama di seluruh Israel menggunakan rudal balistik dan drone.
Media Iran Press TV juga melaporkan bahwa Angkatan Darat Iran meluncurkan serangan balasan menggunakan drone yang menargetkan radar AS dan industri aluminium di Uni Emirat Arab, serta markas komando AS di Kuwait dengan menggunakan drone Arash 2 yang merupakan drone kamikaze dengan jangkauan yang diklaim hingga 2.000 km.